Jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya ya Pak ya. Iya, iya. Tapi menurut saya Bapak tadi cerita berkali-kali dibanting menghadapi krisis. Seperti besi yang ditempa Pak. Biasanya semakin dibanting dengan suhu yang panas, itu semakin teruji Pak leadershipnya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau bicara leadership nih Pak. What is the meaning the leadership untuk seorang Pak Kunchara Pak? Kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan itu adalah suatu amanah yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada kita untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kata kuncinya adalah amanah dan diberi kepercayaan. Nah, apa untuk menjaga dua hal itu? Adalah integritas. Jadi buat saya kepemimpinan adalah masalah integritas. Itu. Lagi-lagi menurut Pak Kunchara, ketika Bapak bicara leadership itu tidak lepas dari amanah dan integritas, bagaimana mengkorelasikan itu semua menjadi suatu konsensus keyakinan agar Bapak bisa menjalankan lagi-lagi amanah sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Nah, leadership itu dari kacamata Pak Kunchara nih Pak, itu sesuatu yang bisa dipelajari atau sifatnya blessing dari Tuhan Pak? Ya. Kombinasi lah. Ya, kombinasi. Karena menurut saya itu leadership juga seni juga Pak. Seni ya Pak seni ya? Gitu kan. Sangat juga dipengaruhi oleh karakter dari orang. Gitu kan. Ada orang yang memang gak bawaannya gitu kan. Seorang pemimpin itu yang direktif gitu kan. Ya. Tapi ada juga orang yang konsultatif gitu kan. Nah itu yang sebut tadi bakat alamnya. Bakat alamnya seperti itu enggak, rasanya itu susah rubah lah gitu kan. Orang yang direktif terus suruh berubah susah gitu kan. Terus orang yang terbuka terus disuruh tegas gitu juga susah ya, gitu kan. Itu bakat. Jadi no matter you are direktif atau ini it's okay gitu kan. Bisa gitu kan. Nah, yang kedua yang mau tanyakan itu kan. Jadi ini blessing ya berarti ya. Yang masalah dipelajari atau tidak? Bisa menurut saya. Gitu kan. Bisa. Jadi pembelajaran itu kan tadi ditempa gitu kan. Belajar sendiri gitu kan. Tapi tidak bisa instan. Itu kata kuncinya. Tidak bisa instan. Artinya harus ada proses yang dilalui, Pak? Harus ada proses dilalui. Gitu kan. Saya nggak tahu ini blessing atau satu yang dipelajari, gitu ya. Karena kalau dipelajari itu juga bukan belajar saat bekerja, bukan. Tarik lagi ke belakang dari zaman sekolah, dari zaman kita di pergaulan. Gitu kan. Ya, misalnya ya kalau yang saya tahu ya, gitu ya, teman-teman saya lah. Kan yang aktif di organisasi, banyak temennya, rata-rata menjadi leader yang baik mereka, gitu kan. Karena leader itu juga harus punya empati, Pak. Oh, penting itu ya Pak ya. Juga, gitu kan. Kalau nggak punya empati ya dia akan menjadi kayak diktator, gitu kan. Iya. Gitu. Harus bisa merasakan. Iya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ya saya refleksi saya gitu ya. Ya dari zaman SD, SMP gitu kan. Saya misalnya contoh aktif di Pramuka. Gitu kan. Ya saya ketua kecil-kecilan gitu kan. Terus nge-lead teman-teman main gitu kan. Walaupun cuma main bola, voli, tapi kan jadi pemimpin gitu ya. Nah itu kebentuk Pak. Gitu ya. Kebentuk. Kemudian kerja juga dari nol, dari staff gimana saya jadi staff. Nah itu rasa-rasa empati itu timbul dari situ. Kalau saya jadi staff terus ternyata kan gak enak juga di kan. Terus makin tinggi jabatan dia belajar tentang bisnisnya, belajar tentang leadershipnya juga. Kita juga belajar dari mentor-mentor kita yang jadi atasan-atasan kita. Jadi ya kompleks sih Pak, gitu kan. Kompleks memang. Itu yang kalau saya bicarakan yang saya definisikan sebagai belajar. Belajar. Nah tinggal
teman-teman yang menyelaksanakan itu mengamalkannya dengan baik. Gitu. Ya. Seberapa besar keluarga atau tempat Bapak menyelesaikan pendidikan tinggi mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Besar sekali Pak, gitu ya, besar sekali. Kalau keluarga ya, misalnya keluarga saya lihatkan, ayah saya seorang yang demokratis Pak. Jadi saya dikeluarkan oleh keluarga yang demokratis, tidak otoriter. Jadi bapak saya itu membebaskan anak-anaknya memilih apapun jalan hidupnya. Dia tidak pernah ngatur, yang penting kamu tanggung jawab, gitu kan. Jadi memberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya, dan saya yakin, gitu kan, orang kalau dikasih kepercayaan itu akan bertanggung jawab kalau saya. Gitu. Ya. Nah kalau di pendidikan, gitu kan, itu juga sangat berpengaruh, gitu ya, sangat berpengaruh. Mungkin tidak semua orang beruntung mendapatkan pendidikan yang baik atau mendapatkan pendidikan di tempat yang baik, gitu ya. Saya akan sangat salut kepada para pemimpin yang tidak berasal dari tempat pendidikan yang bagus, gitu ya. Itu malah saya lebih salut, gitu ya. Nah kalau misalnya refleksikan ke saya memang alhamdulillah lah, gitu kan, bisa diterima di perguruan tinggi yang baik, gitu kan. Bahkan saya dulu pas masuk itu ada slogan, selamat datang putra putri terbaik bangsa. Wow. Generasi terbaik bangsa Pak ya? Putra putri terbaik bangsa, beban mental, gitu kan. Setelah sekian lama, gitu kan, saya menyadari, gitu kan, itu suatu kata yang memotivasi kita untuk berkarya yang terbaik, karena kita sudah terpilih menjadi putra putri terbaik bangsa. Lingkungannya sangat keras Pak, di tempat saya itu sangat keras, gitu kan, menuntut ketangguhan, intelektual, fisik, gitu kan, dan sangat kompetitif, gitu kan, Nah di situ kita dituntut sih sebetulnya, saya baru belakangan tahu bahwa kamu sudah mendapatkan pendidikan di tempat terbaik, di tempat putra putri terbaik. Suatu saat kamu harus membalikkan, harus mengabdi kepada masyarakat, gitu kan. Suatu ngabdi ke masyarakat. Nah itu yang melekat, gitu kan. Jadi akhirnya saya memilih BUMN Pak, saya tidak memilih swasta. Begitu lulus, gitu kan, karena itu cukup melekat di saya, gitu kan. Jujur saja dulu kalau pas lulus, kalau kerja di swasta, saya akan dapat gaji yang sangat besar Pak, mungkin 2 kali lipat 3 kali lipat daripada tempat saya bekerja di BUMN, gitu kan. Tapi saya melihat di BUMN berkarya untuk negara, jenjang karirnya pasti, gitu kan. Dan tadi itu untuk lanjutan putra putri terbaik bangsa harus menjadi pemimpin bangsa, kira-kira begitu. Berkontribusilah terhadap bangsa. Gitu mungkin. Saya sepertinya tahu nih apa spirit yang membuat Bapak seperti itu. Kayaknya seperti ITB Pak ya? Ya, pokoknya di Bandung lah. Ya, doktrin menjadi generasi terbaik bangsa sepertinya melekat banget nih di Pak Kunchara gitu. Sudah doktrinnya itu melekat, terus kemudian DNA Wika-nya melekat. Kayaknya kalau ada pemilihan siapa insan Wika yang paling Wika, Bapak kayaknya yang terpilih. Enggak, masih banyak yang lebih baik dari saya Pak. Nah, Pak Kun, Ya. di lingkungan ketika Bapak menyelesaikan pendidikan tinggi, Bapak sudah lekat dengan pressure, terus kemudian doktrin untuk menjadi yang terbaik, militansi, itu yang juga saya melihat menjadi diferensiasi dari Wika Beton Pak. Bagaimana Bapak kemudian menerjemahkan pengaruh tempat Bapak menyelesaikan pendidikan tinggi ke dalam kebaikan Wika Beton itu sendiri Pak. Jadi menjadi generasi terbaik bangsa, militansi, terus kemudian haus inovasi, harus memberikan
istilah para pemimpin itu lebih dari 100% kemampuan yang ada. Nah, bagaimana Bapak mentrain itu semua akhirnya menjadi semacam DNA aksen setelah Wika dan sekarang Wika Beton, Pak? Ya, oke. Tentunya saya sebagai pemimpin Wika Beton di Wika Beton harus menjadi role model, gitu ya. Tidak mungkin teman-teman bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya kalau pemimpinnya juga santai-santai saja. Iya. Gitu kan. Salah satu hal ya yang saya sering sampaikan kepada teman-teman, masalah waktu, Pak. Waktu. Ya, waktu. Jadi kebanyakan teman-teman orang bekerja tuh 8 to 5 lah gitu kan, 8 to 5 gitu kan, tango gitu kan. Kalau saya ya mungkin lebih dari itulah gitu ya, lebih dari itu. Tapi saya tidak menyuruh mereka harus seperti itu, gitu kan. Tapi ya saya memberikan contoh, gitu kan. Ya, apalagi kita di Indonesia gitu ya, kita di Indonesia bukan di Barat gitu ya. Indonesia itu kan perlu bergaul. Bergaul itu spend waktu. Pasti belanja waktu gitu kan. Jadi ya kerja pasti jam kerja masih kerja ya, maka saya harus bersilaturahmi juga di luar jam kerja. Itu untuk mendukung networking gitu kan. Untuk mendukung networking untuk kepentingan bisnis kita. Nah, itu bahasa santainya begitu gitu ya kan. Tapi bahasanya kerja keras sebetulnya, Pak. Kerja keras gitu kan. Nah, itu tercermin dari tadi militansi, pressure, inovasi. Itu diterima sebagai kerja keras. Kerja keras sama waktu yang lebih kita Iya, investasi waktunya lebih panjang gitu ya, Pak. Panjang, gitu. Iya. Nah, tadi Bapak sepintas cerita soal role model. Dari kacamata Pak Kuncara nih, Pak. Ya. Apa sih Pak beda role model sama leader, Pak? Leader memimpin ya. Iya. Ya, memimpin saja. Itu karena leader, gitu kan. Kalau role model itu menjadi teladan, gitu kan. Jadi menurut saya role model lebih beyond leader menurut saya. Nah, jika dihadapkan pada dua opsi itu, Ya, Bapak lebih memilih sebagai leader atau role model, Pak? role model. Gitu. Role model. Role model. Alasannya? Alasannya kadang-kadang kan punya ego juga ya, gitu ya. Kalau role model itu kan berarti kan kira-kira orang itu akan seperti saya gitu kan. Oh. Cloningannya lah gitu Cloningan, kan. iya. Iya. Jadi Bapak memilih sebagai role model ya, Pak ya? Kira-kira ada buku-buku yang Bapak baca dalam ya 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir yang berimpact kepada gaya kepemimpinan Pak Kuncara, Pak? Saya kemarin dikasih buku Pak Yonan, Pak. Oh. jadi kemarin komunitas perbankan gitu kan memanggil ada penghargaan gitu kan. Saya dikasih buku kepemimpinan Pak Yonan sendiri hadir gitu kan. Saya sedang baca buku itu, Pak. Saya tertarik sekali dengan gaya kepemimpinan beliau gitu kan. Ya itu juga role model menurut saya gitu kan. Dia hadir, down to earth, memberi contoh gitu ya, Pak ya. Karyanya nyata, legasinya jelas gitu kan. Iya. Gitu kan. Ya, saya sedang menyelesaikan buku itu karena ya waktu terbatas, bukunya cukup tebal ya, saya baca dikit-dikit lah. Saya sedang membaca buku Pak Yonan. Pak Yonan, iya. Siapa sih Pak tokoh selain Pak Yonan tentunya ya, yang berpengaruh kepada leadership Bapak? Saya selalu tertarik dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, kemudian menjadi CEO top, gitu ya, CEO top yang dengan perjuangan. Saya mungkin dengan kayak Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung, si anak singkong ya Pak? Iya, si anak singkong itu menurut saya jadi salah satu benchmark saya gitu kan. Orang yang biasa-biasa saja akhirnya bisa menjadi konglomerasi gitu kan dan pribumi gitu ya. Iya. Gitu kan.
Atau dulu juga ada juga yang nyentrik Bob Sadino gitu. Bob Sadino. Saya juga tertarik dengan keeksentrikan dia gitu. Iya. Itu mungkin Pak yang bisa referensi. Iya. Tadi saya ingat betul Bapak cerita buku-buku yang berpengaruh kepada gaya leadership Bapak, terus kemudian buku-buku yang Bapak yakini juga bisa menjadi semacam fondasi dasar untuk mengembangkan kapasitas diri. Bapak mulai suka membaca sejak kapan, Pak? Dari kecil. Dari kecil. Saya dari Bisa di-share sedikit cerita mungkin di masa yang kebelakang, Pak? Iya. Perihal apa? Kegemaran Bapak membaca buku? Iya. Tadi mungkin cerita dari bapak saya. Bapak saya itu seorang demokratis yang membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja gitu kan. Saya tuh dulu kecil SD SMP itu di perkebunan, Pak. Oh, di mana itu, Pak? Di Sukabumi, daerah Di selatan. Sukabumi. Jauh lah dari kota lah. Gitu Iya. kan. Jadi saya SD SMP di kampung, Pak. Saya gitu kan. Saya SMP di kampung. Nggak ada hiburan, boro-boro hiburan gitu kan. Nah, satu-satunya hiburan saya adalah membaca. Kebetulan bapak saya juga suka baca gitu kan. Jadi saya dari kecil terbiasa membaca novel, membaca buku-buku ensiklopedi gitu kan. Oh, Membaca koran gitu kan. Walaupun korannya datangnya keesokan harinya gitu kan. Saya terbiasa baca itu gitu kan. Dulu aja kecil mungkin teman-teman ada tahu ya, dulu ada novel judulnya Wanita tentang dikejar Romawi kuno, tebal segini. Itu udah saya lalap zaman saya SD mungkin gitu kan. SMP ada lagi buku Papillon. Itu Iya. apa yang di penjara di Alcatraz yang melarikan diri. Itu juga sudah saya baca dari saya kecil. Selain novel-novel detektif kayak Agatha Christie kayak gitu. Oh, iya. Jadi karena itu sih gitu ya. Karena itu jadi karena apa? Tidak ada hiburan, ini hiburan saya membaca gitu kan, baca buku pengetahuan, membaca novel, membaca koran. Sehingga ya secara tidak sadar kalau pakai bahasa sekarang akhirnya itu memperkuat literasi kita. Gitu kan, literasi kita. Dan juga mungkin saya spill juga, saya juga suka film drama, Pak. Oh, Saya suka film drama daripada film action gitu kan. kan ada ceritanya. Karena ada ceritanya gitu kan. Misalnya kayak Godfather gitu. Godfather 1, 2, 3 walaupun panjang saya amati dengan seksama tanpa tidur. Oh, Saya suka film drama. Karena ada nilai-nilai yang bisa oh ya, ada values-values yang bisa diambil. ambil ya, Harus Pak. Ya. itu. Apa impact yang Bapak rasakan kemudian dari hobi Bapak membaca sejak kecil, Pak? Yang Bapak rasakan Ya. sekarang? Saya merasa pengetahuan saya lebih tinggi, lebih banyak daripada teman-teman saya pada umumnya. Gitu. Jadi diajak diskusi apapun nyambung gitu. Gitu kan. Ya pengetahuan umumnya jadi lebih luas, Pak. Gitu. Jadi lebih luas. Lebih luas. Ketika pengetahuan lebih luas, kita jadi nggak berpikir yang sempit ya, Pak ya. Betul. Nggak berpikir 1-2 langkah, tapi berpikir seolah-olah Anatoly Karpov gitu, bisa Iya, betul. 3-4 langkah ke depan. Ya macam kayak jendela dunia kan gitu. Betul, Pak. Itu terbawa sampai Bapak kuliah? Iya. Saya kalau di perjalanan gitu kan, orang mungkin senang ngobrol, saya bisa baca buku dari pertama naik sampai gitu. Naik pesawat misalnya gitu kan. Oh, Cara baca majalah, bisa Tempo atau Forum Keadilan kan dulu kan kita suka itu kan. Tanpa merasa terganggu gitu kan. Ya karena senang aja. Gitu. buat killing time-nya membaca ya, Pak ya? Killing time-nya membaca dan itu kayak dahaga saya melepas dahaga saya akan keingintahuan saya gitu kan tentang perkembangan macam-macam lah, politik, ekonomi, olahraga gitu. Apapun saya baca. Iya, ya. Nggak heran kalau ngobrol sama Bapak tuh kayak kamus berjalan gitu loh, Pak. Apa yang ditanya Bapak selalu bisa menjawab. Update Insyaallah. gitu. Iya, iya, iya. Ya itu menjadi modal pergaulan juga kadang-kadang gitu. Iya, iya, iya. Pak, tempat kuliah Bapak di ITB dulu itu kan terkenal jaringannya luas gitu ya. Terus kemudian tadi militansinya tinggi. iya. Terus apalagi ya, jejaring, militansi tinggi dan selalu ingin menjadi yang terbaik karena doktrinnya
harus menjadi generasi terbaik Indonesia. Kalau itu diterapkan di Wika Beton Pak saat ini, kira-kira 3 step atau 4 step apa yang akan Bapak lakukan agar budaya itu tertancap ya Pak? Kami dulu itu bisa seperti itu, pertama dari proses rekrutmennya Pak. Ya. Ya. Jadi rekrutmennya itu harus mendapatkan talenta-talenta terbaik, gitu kan. Itu juga bisa kita terapkan di Wika Beton, gitu ya. Jadi proses seleksi kita cukup ketat, gitu ya. Proses kita cukup ketat. Jadi dapatkan talenta terbaik. Kemudian ini misalnya saya menganalogikan ya, kenapa bisa terjadi apa tadi yang terjadi di kampus saya itu, saya akan terapkan di mana di Wika Beton misalnya gitu kan. Yang kedua ada fase dulu itu ospek gitu. Ospeknya sangat keras Pak, gitu kan. Sangat keras. Tapi di situ banyak values yang kita dapatkan. Kekompakan, kemudian empati, kemudian waktu, disiplin dan waktu gitu kan. Nah ini juga bisa kita terapkan. Jadi setelah mendapatkan talent-talent terbaik itu, kita gojlok mereka. Kita gojlok mereka satu generasi gitu kan, satu batch itu kan bersama-sama biar kohesivitas di antara mereka tuh kuat karena mereka akan berkembang terus gitu kan, tapi mereka sebagai satu leading. Itu kan terjadi di kami juga. Ya. Yang ketiga mentoring. Ya, mentoring atau CMC lah ya, kalau bahasa manajemen CMC. Coaching mentoring. Coaching mentoring kalau dulu di kampus itu ya doktrin lah gitu kan dari senior kampus begini. Itu kan analoginya kan. Nah, jadi tadi mulai fase rekrutmen terbaik, kemudian digojlok dalam satu batch gitu kan, kebersamaan untuk mendapatkan solidaritas gitu kan. Ketiga CMC CMC yang baik gitu kan setelah mereka berkarir, dan terakhir gitu kan berikan ruang untuk berkreasi. Poin pentingnya itu ya Pak ya. Iya, itu yang menjadi kadang-kadang ini menjadi fitur yang sangat penting buat orang sebetah di satu organisasi, gitu kan. Ya bayangkan saja misalnya kalau orang-orang pinter gitu ya dipimpin oleh orang yang otoriter, gitu kan, yang tidak memberikan ruang mereka untuk berkreasi atau untuk berpikir, untuk mengeluarkan gagasannya, pasti nggak akan betah. Saya yakin betul. Ada pengalaman Pak terkait itu Pak? Sangat pengalaman. Jika berbicara tentang perjalanan karir saya di Wika Beton juga nggak mulus-mulus amat juga sebenarnya, gitu ya. Dulu saya masuk di Wika itu tahun 96. Di Wika 96 di divisi produk beton. Kemudian saya sempat kena PHK Pak. Saya kena PHK Pak tahun 97. Nah 97 saya masuk Wika Beton di tahun 98. Karena Wika Beton di spin off oleh Wika dan divisi produk beton menjadi Wika Beton, gitu kan. Sehingga saya menjadi pegawai Wika Beton serial awal. Seri saya WB 980005, saya masih ingat. Gitu kan. Di nomor 5 saya pakai Wika Beton. Tapi bukan bagian itu yang mau saya ceritakan. Dulu saya lulusan sipil, gitu kan. Pas sipil itu bayangan saya begitu kerja itu saya akan menjadi orang proyek yang membangun jembatan, membangun gedung, membangun dermaga, gitu kan. Tiba-tiba saya diterima di divisi produk beton, gitu kan. Awalnya saya agak kurang semangat juga, apa gitu kan, divisi produk beton. Karena di kampus tentang precast itu, gitu kan, tidak dipelajari secara spesifik, gitu kan. Jadi setelah saya pelajari Wika Beton atau divisi produk beton ya saat itu, hanya produsen beton, pracetak, memproduksinya di pabrik. Bukan menjadi orang lapangan. Saya agak kurang semangat itu. Saya agak kurang semangat. Kerjaannya ngitung HPP aja gitu kan. Walaupun one day saya akan tahu bahwa HPP itu penting gitu. Ya. Otak-atik HPP bukan belajar metode kerja di lapangan gitu kan.
Nah, kemudian kena momentum Krismon tahun 98 gitu kan. Saya mau keluar dari Wika gitu kan. Saya mau mencari pekerjaan yang benar-benar real, seorang insinyur sipil yang kerja di lapangan gitu ya. Tapi saya dibujuklah dalam tanda kutip gitu ya oleh senior-senior saya. Ngapain kamu keluar? Di lapangan tuh nggak enak loh. Enakan di pabrik, enakan di Wika Beton. Dan Wika Beton tuh marginnya paling bagus. Wah, saya belum ngerti kan orang teknik marginnya paling bagus dari mana gitu kan. Dulu kan belum kerja itu belum concern terhadap hasil usaha kan. Concernnya adalah apa yang saya kerjakan, saya dapat gaji berapa. Newbie kan seperti itu dulu. Oh iya. Gitu kan. Akhirnya saya mengurungkan niat saya keluar. Gitu kan. Saya mengurungkan niat saya keluar. Kemudian, kan saya awal di engineering ya. Di engineering kerjaannya ngitung HPP, optimasi, ya seperti itulah gitu kan. Gimana lebih murah. Nah tahun 2000-an saya pindah ditugaskan ke wilayah penjualan di Semarang, DWP 4 gitu kan. Nah di situ jadi orang lapangan, awalnya pelaksana lah, ya pelaksana itu melaksanakan distribusi barang-barang yang sudah diproduksi dari pabrik. Kemudian menjadi self engineer, menjadi penjualan. Nah di situ saya baru merasakan ada passion, gitu kan, juga sudah mulai mengerti bisnisnya karena ada di profit center. Di profit center bicaranya margin yang didapat, hasil usaha gitu kan. Kemudian saya berhubungan dengan orang. Karena kebetulan saya tipe ekstrovert, Pak. Oh. Saya senang berhubungan dengan orang gitu kan. Seperti di engineering kan diem aja gitu kan. Yang dihadapi sehari-hari bukan benda hidup, buku, gitu ya, Pak. komputer gitu kan. Nah begitu dia udah penjualan, saya menawarkan produk, dibeli orang, senang bukan main gitu kan, apalagi dengan margin yang tinggi. Disitulah saya menemukan passion saya, gitu kan, passion saya. Kemudian saya juga punya mentor waktu manajer saya Pak Hadian, Pak, senior saya. Ya. Saya selalu ngikutin Pak Hadian gitu. Pak Hadian jadi manajer wilayah, saya salesnya. Pak Hadian jadi manajer penjualan, manajer pemasaran, biro pemasaran, saya manajer wilayah penjualan. Pak Dian direktur pemasaran, saya wilayah penjualan. Pak Dian dirut, saya direktur pemasaran. Jadi ya termasuk atau mentor saya di pemasaran Pak Dian gitu kan. Nah, disitulah menemukan passion saya, sehingga akhirnya saya betah, saya mengabdi total gitu kan, ya sampai didapatlah puncak karir saya sebagai CEO-nya Wika Beton gitu kan. Ya. Jadi kalau ditarik balik lagi gitu kan, apa pelajaran penting buat teman-teman. Jadi saya pernah jadi generasi galau gitu ya. Saya juga galau lah, anak muda umur 20-an gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan itu gitu kan. Itu karena belum menemukan dunianya saja gitu kan, belum menemukan passionnya gitu kan. Coba temukan passionnya di mana gitu kan. Kenalilah diri ini gitu. Apa sih maunya apa? Omongan kepada atasan supaya ya kita bisa bekerja ini dengan total, dengan senang, dengan happy gitu kan. Kuncinya apa gitu kan, kalau tarik balik lagi gitu kan. Berarti kita harus mendengar. Ya, mendengar. Jangan jangan sok tahu gitu kan. Banyak mendengar lah, karena apapun senior itu lebih tahu daripada kita, lebih tahu dunia daripada. Yang kedua, belajar. Jadi dua hal itu, mendengar dan belajar. Insya Allah kita akan mencapai karir yang terbaik. Gitu, Pak. Ya. Wah, ini saya juga merasa terinspirasi dengan Bapak yang sampaikan tadi. Jadi ternyata sebagai generasi muda yang semangatnya berapi-api itu penting. Tapi kemauan dan kemampuan untuk mendengar juga penting. Karena bagaimanapun juga namanya mentor pengalamannya lebih banyak. Mereka lahir duluan ya Pak, artinya mereka lebih tahu hal lebih banyak dibanding kita. Jadi apa yang disampaikan itu bukan semata-mata direction satu arah, tapi bagaimana ilmu kemudian itu disampaikan kepada penerusnya agar kita
bukan hanya bisa menduplikasi, bahkan mengembangkannya lebih Baik. lanjut, kurang lebih seperti itu ya Pak Kunchara. Wah, kayaknya ngobrol 1 jam kurang kalau Pak Kunchara ngobrol sharingnya kayak gini Pak. Pak, bicara legacy Pak ya, setelah kita tadi sekian banyak cerita soal leadership, kalau Bapak tidak menjadi CEO seperti sekarang ini, Bapak kepengen menjadi apa atau seperti apa Pak? Ada cita-cita mungkin yang belum tercapai, ingin Bapak realisasikan misalnya sebagai clue Pak? Sebagai pegawai gitu ya, yang bekerja di perusahaan BUMN gitu ya, bukan di perusahaan swasta atau bukan di perusahaan sendiri, pasti ada ujungnya, ya, pasti ada ujungnya, pasti kita akan memasuki masa pensiun pada usia tertentu. Itu suatu keniscayaan, gitu kan. Milestone-nya seperti itu. Milestone seperti itu. Nah, padahal pada saat saya pensiun nanti mungkin kan ada beberapa hal yang saya cita-citakan belum terwujud. Nah, ini saya definisikan saya legacy, gitu kan. Jadi saya saat mengakhiri tugas saya di Wikabaton kelak nanti, gitu kan, ingin mewariskan perusahaan ini dalam kondisi baik kepada generasi penerus saya, gitu ya. Nah, saya sendiri sebetulnya, gitu kan, dalam mengelola perusahaan saat ini juga melakukan perbaikan-perbaikan lah, gitu ya, melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita menduplikasi, mereplikasi, memodifikasi untuk sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Ibaratnya beginilah Pak, gitu kan. Ibaratnya saya ini seorang nahkoda kapal Pak, ya, yang berlayar di lautan. Kapal ini sudah jalan ribuan kilometer sebelumnya, gitu kan. Sudah teruji melewati ombak, cuaca, gitu kan. Arah angin yang berbeda-beda, gitu kan. Terus tibalah saya menjadi nahkoda kapal ini, gitu kan. Begitu saya masuk, saya periksa juga karena saya dulu awak kapal juga di nahkoda ini. Saya tahu dulu bensinnya itu kebanyakan dikit misalnya, gitu kan. Atau arahnya kayaknya lebih baik ke arah utara deh, gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, kemudian ketika saya jadi nahkoda, saya punya saya punya power lah ya, punya power, diberi kekuasaan lah ya, gitu kan, untuk menentukan arah kapal ini kemana, Berlayar kemana? Berlayar kemana, gitu kan. Nah, itu yang saya sebut visi, gitu kan. Kemudian tadi ada cerita masa lalu, gitu kan. Dari masa lalu apa yang harus kita dapatkan? Lesson learn dari masa lalu, gitu kan. Masa lalu terjadi seperti ini, itu jadikan pembelajaran di kapal ini tidak boleh terjadi lagi. Karena di kapal itu stakeholdernya banyak Pak, penumpang itu kan banyak, gitu kan. Itu yang misalnya harus kita urus, gitu kan. Kemudian sekarang nih ya, saat ini berarti kan yang sedang saya jalankan, gitu kan. Challenge tentunya ya. Tantangannya seperti apa? Isunya seperti apa, gitu kan. Gimana membuat penumpang kapal ini nyaman, gitu kan. Terus yang ketiga future-nya ya, ke depan vision-nya seperti apa. Nah, itu saya memenah kode kapal ini pakai 3 pendekatan itu. Tapi juga ada yang harus diperbaiki di kapal ini, gitu kan. Tapi kapalnya harus tetap berlayar. Ya, menjaga keseimbangan, menjaga balance, gitu kan. Nah, jadi legacy yang saya ingin wariskan kepada nahkoda berikutnya, gitu kan. Kapal ini sudah berjalan di arah yang benar dengan mesin yang prima, gitu kan, dan penumpangnya nyaman. Kurang lebih analoginya seperti itulah Pak, gitu kan. Saya ingin dikenang menjadi nahkoda kapal yang baik dan yang memberi arah yang baik. Tapi tantangannya tetap sama, pasti di depan juga ada gunung es, ada suhu yang berubah,
pastilah itu apa namanya keniscayaan lah itu. Iya, iya. Wah, bijak sekali Pak ya. Pak Kunchara, jika bisa mengulang satu fase dalam karir Bapak, bagian mana yang ingin Bapak jalani dengan cara yang berbeda Pak? Kalau tadi Bapak cerita legacy ya? Ya, mungkin ini ya setelah saya mendapatkan passionnya gitu ya, kemudian saya mencintai perusahaan ini gitu kan. Kalau saya boleh diputar ulang, mungkin saat saya masuk di divisi produk beton itu saya akan mendapat dengan semangat sekali Pak. Sehingga saya tidak punya kehilangan waktu untuk galau. Oh, Ya, mungkin hasilnya akan lebih wow Pak sekarang Pak. iya. Kalau boleh diulang ya Pak ya. Jadi di posisi ketika Bapak mulai fase awal berarti Pak ya? Iya, fase awal. Iya, iya, iya. Pelajaran kepemimpinan apa yang saat ini baru terasa penting setelah Bapak berada sebagai pemuncak Wika Beton, Pak? Ini kombinasi ya Pak ya. Kombinasi antara apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya amalkan. Gitu ya. Jadi saya punya cara ya Pak ya. Saya punya cara untuk membuat engagement saya dengan anggota saya itu kuat. Gitu kan. Saya sebut strategi open door. Strategi apa itu Pak? Jadi gini, saya dari dulu gitu kan di wilayah, terus di divisi, apa, pintu saya selalu terbuka, gitu kan. Benar-benar dibuka, bukan terbuka dalam arti kiasan, dibuka. Jadi teman-teman boleh masuk kapanpun untuk diskusi, gitu kan. Jadi itu membuat teman-teman tuh merasakan kehadiran saya sebagai pimpinannya. Itu kan biasanya banyak masalah kan Pak ya. Oh iya. Ya masalah pekerjaan maupun masalah non pekerjaan gitu kan. Saya membuat cara itu salah satu cara saya gitu kan untuk bekerja lebih baik gitu kan. Jadi mereka kadang-kadang kan stres kan Pak ya gitu kan. Ya saya buka silakan datang. Itu satu. Yang kedua, saya selalu menempatkan saya sebagai mereka. Itu tadi dengan poin empati itu gitu kan. Jadi kalau bahasa kiasannya mungkin saya adalah Anda lah gitu. Gitu kata kuncinya. Sehingga ya mungkin kadang-kadang tidak berjarak gitu ya. Saya dengan anggota saya. Nah, ini kalau dikaitkan tadi sebenarnya mungkin tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi tips lah mungkin ya kalau itu cocok dengan gaya teman-teman gitu. Tapi saya yakin itu cukup berhasil. Yeah. The last two question, Pak. Yeah. 10 tahun ke depan, Yeah. Bapak atau Pak Kunchara ingin Wika Beton diingat sebagai apa sih Pak? Ya, ingin diingat sebagai pelopor, kemudian pemenang, dan yang terhebat di industri beton pracetak di Indonesia. Itu. Saya ingin 5 tahun, 10 tahun ke depan, Wika Beton masih seperti itu. Gitu kan. Menjadi market leader, menjadi perusahaan yang inovatif, berkembang, dan lebih maju. Itu cita-cita saya, Pak. The last question, Pak. Yeah. Bisa di-share nggak sih tips sukses sebagai pemimpin menurut Pak Kunchara? Oke, saya ulangi lagi. Mungkin tadi di jawabannya sudah ada. Mungkin saya sarikan gitu ya. Yang pertama itu kan untuk menjadi pemimpin yang baik gitu kan harus bisa mendengar. Yang kedua harus belajar. Belajar. Yang ketiga harus empati gitu kan. 3 poin ini menurut saya menjadi kunci pemimpin yang hadir atau
dirasakan kehadirannya dan dihormati lah oleh anggota organisasinya. Gitu kan. Empati itu ya saya misalkan tadi yang saya punya misi, saya adalah Anda gitu kan. Iya. Jadi bisa merasakan gitu kan. Belajar, ya memang harus belajar. Belajar itu nggak ada kata berhentinya, harus terus belajar. Bahkan kita harus belajar juga dari anggota kita. Itu kan belum tentu kita yang paling pintar, karena pemimpin itu belum tentu yang paling pintar. Tapi pemimpin itu adalah yang punya wewenang memutuskan. Itu kan. Punya wewenang memutuskan, dan memutuskan juga kadang-kadang harus mengambil keputusan tidak populer. Dan kita harus berani gitu kan, mengambil keputusan yang tidak populer gitu kan. Itu resiko pemimpin. Berkata tidak walaupun itu akan membuat kita tidak populer, berani mengatakan tidak. Jadi ya itu harus tegas lah gitu ya. Kunci pemimpin yang sukses itu jangan ragu-ragu gitu kan, jangan ragu-ragu gitu kan. Sama kecepatan. Ya, kecepatan memutuskan. Kadang-kadang kan kita memutuskan harus cepat dengan data yang terbatas kan, Pak. Iya. Kondisi tidak ideal untuk menghasilkan keputusan yang ideal gitu kan. Nah, itu jam terbang. Jam terbang. Gak bisa dibohongin ya. Gak bisa dibohongin gitu kan. Iya. Itu ada intuisinya juga di situ berperan gitu kan. Ya tapi ya ini katanya belajar ya dari belajar ya. Mendengar, belajar, empati. Ya itu 3 kata itu loh menurut saya. 3 kata itu bisa kita kembangkan kemana-mana. Tapi kira-kira di 3 itu kita bisa menjadi leader yang baik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Kunchara. Tidak terasa sudah 40 menit lebih Pak kita sharing, kita ngobrol soal bagaimana bisnis Wika Beton, pembelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Kunchara sebagai Direktur Utama Wika Beton hingga legacy dari Bapak untuk Wika Beton dan Wika Group secara keseluruhan. Terima kasih atas sharing waktu dan berbagi pengalaman yang Bapak sampaikan pada podcast ini. Saya rasa ini bukan cuma pelajaran 1 hari atau 1 podcast saja Pak. Bahkan lebih dari 10 SKS, lebih dari skripsi menurut saya. Banyak hal yang bisa kita petik dan kita terapkan dalam keseharian kita sebagai insan Wika sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk insan Wika atau Wika Group secara khusus. Baik, demikian obrolan singkat saya dengan Bapak Direktur Utama PT Wika Beton Tbk, Bapak Kunchara. Banyak ilmu yang bisa kita peroleh, banyak pembelajaran yang kita bisa petik, dan banyak legacy atau banyak ilmu yang bisa kita terapkan untuk kebaikan Wika ke depan. Mulai dari kepemimpinan misalnya. Tadi Pak Kunchara share tentang bagaimana pentingnya seorang pemimpin mau mendengar, mau belajar, dan bisa berempati. Pak Kunchara juga menekankan pentingnya ruang untuk berkreasi. Kita tidak boleh merasa pintar, tidak merasa lebih baik dibandingkan dengan pendahulu kita, karena tidak akan ada Wika Beton yang sekarang ini tanpa founding fathers dan demikian banyak inovasi yang dilakukan oleh pendahulu Wika. Kiranya saya cukupkan podcast pagi ini untuk KM People, KM Pips, Sobat KM, Hub, serta para insan Wika sekalian. Semoga dari 40 menit atau bahkan 50 menit tadi kita diskusi, ada hal-hal baru yang bisa kita petik sebagai pembelajaran bagi masing-masing kita ke depan. Dan tak lupa juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.